kebajikannya datang kepada Kristus, dia akan mengakibatkan engkau diterima. Saya bersyukur orang pertama mendapatkan darah Yesus, lalu ditebus, lalu diselamatkan, justru bukan Paulus, bukan Petrus. Orang pertama yang diselamatkan Yesus Kristus adalah perampok yang jahat itu. Dari mana dia diselamatkan? Dia sudah disunat? Mungkin ya, mungkin tidak. Karena kita tidak tahu dia adalah orang kafir atau dia orang Israel yang asli. Apakah dia adalah seorang yang sudah dibaptis? Tidak pernah. Jadi bukan disunat, bukan dibaptis, bukan menjalankan Taurat, tapi standar Yesus. Yesus, hari engkau memperoleh kerajaanmu dan kembali, tolong ingat aku. F.B. Meyer di London mengatakan, dia cuma minta diingat. Tuhan Yesus bukan ingat, duduk sama saya berpesta di Firdaus. Dia bilang hari itu. Yesus menjawab, bukan hari itu, hari ini. So real, so concrete. Tuhan Yesus memberikan jaminan, bukan mudah-mudahan. Mudah-mudahan berarti tidak pasti. Yesus mengatakan, hari ini dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, engkau dan aku berada di dalam meja yang sama, berpesta di hadapan Tuhan Allah. Ini Kristen. This is Christ. Kristus dalam agama, banyak orang memikirkan. Dalam filsafat, banyak orang membahas. Meskipun mereka tidak tahu yang dibahas itu Yesus, tapi sebenarnya seluruh kitab suci memberitahu kepada kita yang disebut logos oleh Heraklitos, yang disebut logos oleh stoikisme, yang disebut tao oleh Kongzi, yang disebut tao oleh Lao Tzu, yang disebut Brahma oleh Hindu. Di dalam agama Konfusius, Taoisme, Brahmaisme, Hinduisme, dan di dalam filsafat daripada Greka, semua bicara tentang Kristus. Tapi mereka tak tahu itu Kristus. Cuma tahu ada sesuatu namanya logos, ada sesuatu namanya tao, ada sesuatu namanya Brahma. Saudara, itulah agama. Kasihan sekali manusia beragama, lalu melalui agama mau ke Rabb Tuhan. Yesus bilang, no. Are you seeking the ways? I am the way. Akulah jalan. Tidak melalui aku tidak seorang bisa kembali kepada Allah Bapa. Maka Yesus Kristus satu-satunya jalan. Waktu Yesus mengatakan, I am the truth, dia berkata kepada orang Barat, kamu mencari kebenaran. Kebenaran di mana? Di Sokrates. Dia tidak pernah mengatakan. Kebenaran di Aristoteles tidak. Di René Descartes tidak. Di Leibniz tidak. Di Kierkegaard tidak. Di semua filosofi tidak. Not even one man call he himself I am the truth, kecuali Yesus. Datanglah kepadaku. Tidak ada sesuatu yang tidak benar, tidak ada sesuatu yang palsu, tidak ada satu kalimat penipu, tidak ada sesuatu yang tidak betul-betul mempaparkan kebenaran yang sejati kepada engkau. Only in me I am the truth. Dan dia menyimpulkan satu kalimat, you ada agama tetap mati. Bahkan pendiri agamamu di kuburan. Di mana pendiri-pendiri agama yang memberi jalan kepadamu, mereka sendiri mati tengah jalan. Mereka semua dikuburkan. Sekarang masih ada tulangnya, masih ada abunya, masih ada kuburannya. Satu-satunya manusia yang tidak ada kuburan, Yesus Kristus. Selain itu ada dua orang yang melambangkan dia. Satu adalah Elias, satu ada lagi Enok. Saudara, satu lagi tidak kuburannya karena sudah diambil mayatnya oleh Mikael. Lalu Mikael sudah ambil, tidak mengizinkan orang Israel datang ke kuburannya, sehingga tidak bisa menemukan kuburan, yaitu Musa. Tetapi yang betul-betul kosong, kuburan Yesus Kristus. Kamu ikut orang-orang yang kuburannya terisi, kamu hidupnya kosong. Kamu ikut Yesus Kristus yang kuburannya kosong, kamu terisi oleh Roh Kristus. Saudara-saudara, ini jelas sekali. When the tomb is something inside of the religious founder or the followers will experience emptiness. Barang siapa mengikut seorang pendiri agama yang ada isinya di kuburan, yang ikut akan kosong. Barang siapa mengikut Yesus yang kuburannya kosong, hidup dia akan diisi. Amin. Waktu orang-orang datang mencari Yesus,
Mereka mencari Yesus, nangis-nangis. Pagi-pagi ratap datang sampai di kuburan. Ada terang bercahaya. Dua malaikat yang menjaga kubur Yesus mengatakan, "Why are you seeking after the living one among the dead ones?" Kenapa engkau mencari yang hidup di tengah-tengah orang yang mati? Ini pertanyaan tantangan terbesar untuk memberikan kugahan kepada agamawan. The greatest awakening power and the challenging sentence in the history spoken by any angel. Ini paling besar. Malaikat berkata, "Mengapa mencari yang hidup di tengah-tengah yang mati?" Lu cari yang mati, pergi kuburan, cari yang hidup, tidak ada di kuburan. Sekarang engkau mencari Yesus. Yesus tidak mati, Yesus sudah bangkit. Kenapa cari yang bangkit di tengah-tengah yang mati? Pulanglah, Yesus tidak di sini. He is not here, He is risen. Wah, saya lihat semua kalimat-kalimat yang dibicarakan oleh malaikat saya kumpulkan. Nomor satu ini, di dalam Alkitab banyak kalimat malaikat. Nomor satu, why you are seeking after the living one among the dead ones? He is not here, He is risen. Semua bilang puji Tuhan. Suara lembut begitu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Karena dia bangkit, engkau tidak usah nangis. Karena dia bangkit, engkau tidak usah minder, tidak usah kecewa. Paling banyak dibunuh, tetapi jangan lupa, yang bunuh kita akan dihakimi oleh Tuhan. Kita yang dibunuh akan mengalami kebangkitan sama seperti Kristus. Tidak usah takut. Saudara-saudara, barang siapa yang mencelakakan orang benar, hatinya tidak ada sejahtera, dan akhirnya pada hari kiamat akan dihitung semua dosamu. Barang siapa yang mati untuk Tuhan, dipenjarakan untuk Tuhan, yang dianiaya bagi Tuhan, akan diberi pahala yang besar. Karena Kristus sudah bangkit, kita tidak usah takut. Saudara-saudara sekalian, sekarang saya mau bicara beberapa hal lagi. Di dalam agama ada logos, Tao, Brahma, baik Greka, baik India, baik Cina, yang raba-raba tapi tidak tahu itu siapa. Alkitab mengatakan itu Kristus. Berarti ada semacam wahyu Tuhan diberikan kepada orang timur yang luar biasa bijaksana, di mana semua teologi dan filsafat barat tidak ada satu. Saya mengajar filsafat barat sudah 42 tahun. Saya mengajar teologi sudah lebih daripada 45 tahun. Dan saya mempelajari filsafat agama kebudayaan. Saya tidak pernah menemukan kalimat ini. Ada sesuatu yang jadi. Sian-tian di-sen, dilahirkan, tidak bilang dicipta. Sebelum ada langit, ada bumi. Jadi sebelum ada segala sesuatu, sesuatu yang ajaib itu sudah ada. Zhou Singa Putai, keliling beredar di mana-mana, tidak pernah nemplek. Tuli Apukai, berada pada diri sendiri, tidak ada tobangan, tidak ada penunjang, tidak ada sesuatu yang menjadi akarnya, tapi dia tidak pernah berubah. Yang disebut tuli itu artinya merdeka. Pukai berarti unchangeable. Logos is unchangeable reality. Logos is independent by himself. Logos is rotating everywhere without depending on others. Logos is forever and ever existing in itself. Wah, ini tahu. Lalu kalimat terakhir, 可以为天下母, and he can be the mother and the source of everything exists. Apa itu? Siapa yang dilahirkan sebelum dunia diciptakan kecuali Yesus? Siapa yang ada pada dirinya tanpa penobangan kecuali Kristus? Siapa yang tidak pernah ada perubahan dari kemarin, sekarang sampai selama-lamanya? Itu Yesus Kristus. Siapa yang independen? Siapa yang tidak nopang, tidak ditopang? Siapa yang menjadi induk segala sesuatu? Everything started from Him. Everything comes out from Him, and He is mother of everything, forever and ever, from eternity to eternity, without beginning, without ending. Kristus itu logos. Sampai Yesus Kristus lahir, saudara, Tuhan juga tidak beritahu kepada satu orang yang agamawan pun, karena tidak layak.
Orang Farisi tidak ada satu mengetahui Yesus hari itu lahir. Orang Alkitab pun tidak ada satu mengetahui itu lahir. Ahli Taurat tidak ada satu tahu. Tuhan cuma beritahu kepada dua macam orang. Semacam orang kafir di tempat yang jauh, agama dibuang. Orang Yahudi, saya agama, saya adalah seorang priest, seorang imam, seorang yang melayani Tuhan. Tuhan bilang, who are you? I don't care. I tell this to the wise man in the east. Orang Majus di timur yang diberitahu, pergi berangkat sekarang, lihat bintang, ada satu raja baru lahir, engkau pergi. Mereka melintasi padang belantara, laut pasir, melintasi akan gunung, melintasi laut, akhirnya datang ke tanah Yudea, dan mereka menemukan Yesus Kristus. Kedua macam orang paling miskin di seluruh bangsa Yahudi, yaitu miskinnya sampai malam-malam masih mesti gemeter kerja di luar kemah, luar rumah yang berada di padang belantara. Dan mereka berkata, hey penggembala, jangan takut. Aku beritahu, hari ini dilahirkan Tuhan Kristus Juru Selamat di Bethlehem. Dua macam orang diberitahu. Yang lain semua yang beragama, berkebudayaan tinggi, yang berfilsafat, semua tidak berkebahagiaan. Engkau melihat semua bijaksana Tuhan bagaimana atur semua ini. When Christ was born, the first night he was born, no one knows, no religious founders, no religious leaders are able to understand, are qualified to know the message. Mereka tidak berhak mengetahui karena Tuhan tidak kasih tahu. Kasih tahu sama orang Majus yang terus lihat langit, terus mencari gejala. Akhirnya Tuhan kasih tahu. Kalau begini engkau bilang, buat apa saya dibaptiskan jadi orang beragama malah dibuang sama Tuhan? Engkau jadi orang yang sungguh-sungguh mengikut Yesus, engkau tidak dibuang oleh Tuhan. Penggembala orang paling miskin, malam-malam masih mesti kerja. Kalau tidak ada uang makan, dan pada waktu malam itu Tuhan beritahu kepada mereka, pergi cari bayi yang dibungkus dengan kain, tidak ada pakaian. Itulah Juru Selamat, itulah Tuhan, itulah Kristus. Di antara 7 nama yang malaikat beri kepada manusia tentang Yesus, ada 3 yang diberikan kepada orang paling miskin, 2 yang diberikan kepada Yusuf, 2 yang diberikan kepada Maria. Yesus mempunyai 7 nama. 7-7-nya bukan dikasih sama Yusuf Maria, dikasih sama malaikat. Only the angels give the 7 names for Jesus Christ. Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat, Immanuel, dan Sang Kudus, Anak Allah tempat yang paling tinggi. 7 nama ini semua diberikan, sehingga kita sekarang panggil Yesus, panggil Kristus, panggil Tuhan, panggil Juru Selamat, panggil Immanuel. Semua itu nama bukan diberi oleh Maria, bukan diberi oleh Yusuf, diberi oleh malaikat-malaikat. Tuhan mengasihi dan memberikan wahyu kepada mereka. Saudara-saudara, Jesus is the only one who gives the way to return to God. Jesus is the only one who reveal the truth for men to understand God. Dari Allah kebenaran diturunkan melalui Yesus. Dari Yesus manusia mendapat jalan menuju ke surga. From there here, from here there, only made possible by Jesus, the only mediator between God and man. Saudara-saudara, saya akan mengakhiri ceramah ini. Kalau dunia begitu agama, dari mana kita tahu yang mana yang benar? Saudara-saudara, yang menyebut Yesus, yang menyebut Allah suci, adil, penuh kasih dan baik, hanya satu agama, agama Kristen. Yang paling suci bukan manusia. Tidak ada suci, satu pun tidak ada. The only holy one of God. Siapa? Yesus Kristus. Yesus tidak berdosa. Yesus pernah dalam khotbahnya menteriakkan satu kalimat, menjadi sesuatu tantangan terbesar di dalam bidang moral sepanjang sejarah manusia. No one give that kind of challenge just like Jesus Christ when he say, who among you can point out my sin? Siapa di antara kamu yang bisa menunjukkan aku berdosa? Tolong,
Berani cari dosaku di mana. Kalimat tantangan itu sudah 2000 tahun. Tidak pernah ada jawaban. Kita tidak usah debat banyak. Banyak hal orang mengatakan ini kehendak Allah, Tuhan pimpin saya. Saya tidak percaya. Saya selalu skeptik kepada manusia. Saya selalu kurang percaya kepada pendiri agama atau pemimpin agama. Tapi saya tidak berani dan tidak mungkin dan tidak pernah menemukan ada salah sesuatu apapun dari Yesus Kristus di dalam Alkitab. Who is my God? Who is my Savior? Who is my Master? Who is my Lord? For me that is absolutely clear. Saya jelas siapa Tuhanku, siapa juru selamatku, siapa penebusku, siapa Allah yang sejati. The God in Christ is the true God. Allah di dalam Kristus itu Allah yang sejati. Allah di luar Kristus, Allah yang saya tidak ngerti. God was in Christ. Ini satu buku yang judulnya ditulis oleh seorang yang bernama adalah teolog yang menulis buku God was in Christ di Amerika. Saudara-saudara, Allah ada di dalam Kristus. Terakhir saya bicara tentang satu pujangga yang namanya Gotthold Ephraim Lessing, Lessing. Cari di Google, saudara-saudara. Gotthold Ephraim Lessing, abad ke-19 di Jerman. Dia bukan orang Kristen dan dia berada di lingkungan Kristen dan dia mengamati satu hal lalu menulis sesuatu cerita pendek yang lucu sekali. Nama dari cerita itu adalah Nathan the Wise, Nathan yang berbijaksana. Ceritanya pendek sekali, tapi artinya beratus-ratus tahun mencerahkan manusia. Dengar ya, Nathan the Wise mengatakan ada seorang tua namanya Nathan. Sebelum dia mati dia khawatir satu hal, yaitu ada satu cincin yang turun-temurun dari nenek moyang ratusan tahun. Akhirnya sebelum papanya mati bilang, Nathan, here I give you this ring. This is precious. This is so valuable. Karena this ring is not only materially by gold, but di dalamnya ada kuasa agama, kuasa gaib, kuasa besar. Who have this ring, he can love God and can love people. Barang siapa yang mempunyai cincin ini, dia akan mendapatkan khasiat, kuasa besar dari cincin ini. Dia menjadi orang yang cinta Tuhan dan cinta manusia. Ngerti? Dari ada berapa cincin? Berapa? Katanya ngerti, ditanya nggak ngerti semua. Ada berapa cincin? Turun kepada siapa? Nathan. Dari mana? Dari orang tua. Turun kepada dia. Lalu papanya mati. Dia baik-baik pakai cincin itu. Sampai dia sendiri sudah tua. Dia mengatakan, saya mesti turunkan cincin kepada anak. Cilaka, anak 3. Kasih yang mana ya? Tiga-tiga sama-sama equally treat him as father, so honored him. Tiga-tiga menghormati dia, tiga-tiga baik sama dia. Jadi waktu dia sebelum mati, ini mesti turunkan. Turun ke mana ya? Turun ke besar, yang 2, yang 3 tidak ada. Turun yang kedua, yang pertama, ketiga tidak ada. Turun ke bungsu, maka yang ke-1, ke-2 tidak ada. Dia bingung, saben hari bingung. Tuanya dibingungkan oleh satu cincin. Siang malam tidak bisa tidur. Tapi ada waktu dia sudah sakit keras sekali. Dia sudah tahu, tidak lama lagi saya mati. Ini cincin bagaimana? Mau kasih yang besar? Lihat yang kedua, ketiga, kasihan. Kasih yang kedua, tengok yang besar, yang kecil, kasihan. Tiga-tiga dikasihani. Lalu kalau cincin itu dipecah jadi 3 biji, 1 gempal sedikit-sedikit, semua ada sedikit. Tidak bisa. Itu keturunan dari nenek moyang harus utuh. Tidak boleh diganggu, tidak boleh pecah. Dari gimana ya? Menurut Gotthold Ephraim Lessing, Nathan ini orang bijaksana. Dia bawa cincin itu pergi ke tukang cincin. Tolong bikin 2 lagi. Syaratnya sama beratnya, sama emasnya,
sama karetnya, sama bentuknya, semua sama, beratnya sama. Saudara-saudara, lalu tukang cincin betul-betul jujur, sungguh-sungguh, nggak tahu rahasia, cuma bikin yang sama tua persis. Jadi tiga-tiga dia bawa kembali. Dia pikir sudah selesai. Ini cerita luar biasa, pendek tapi arti besar sekali. Dia lalu sebelum mati panggil anak sulungnya, masuk kamar. Ada rahasia. Saya ada sesuatu hadiah untuk engkau karena engkau begitu cinta sama papa. Cincin ini cincin satu-satunya turun temurun dari berapa puluh generasi sampai di tangan papa. Papa sayang kamu. Ini cincin untuk kamu. Lalu papa mau meninggal dunia. You yang teruskan warisan ini. Ya pak, terima kasih pak. Papa lebih baik sehat-sehat. Jangan terlalu cepat bagi harta. Yang penting papa sehat. Tak mungkin nak. Saya sudah terlalu tua. Saya mesti meninggal dunia. Ambillah cincin ini. Dan pergi. Dia panggil anak kedua sini. Dia ambil lagi satu cincin. Ini cincin dari nenek moyang. Ini cincin pusaka keluarga ini. Engkau ambillah. Papa mau mati. Waktu anak kedua baru tahu dia begitu dicintai ayahnya. Satu cincin tidak kasih yang lain, kasih dia. Padahal yang pertama sudah dapat satu. Dia dapat satu lagi. Dan dia terima kasih pak. Papa sehat-sehat. Lebih baik papa umur panjang. Tak mungkin. Papa sudah mau pergi. Terima kasih pak dibawa. Panggil lagi anak ketiga. Papa mempunyai satu cincin. Papa sayang kamu, mau kasih kamu. Dan kamu akan menjadi pewaris dari keluarga ini. Mempunyai cincin asli yang tunggal. Satu-satunya di dunia. Sudah tiga-tiga itu terima cincin. Tidak lama kemudian dia menghembuskan napas terakhir. Mati. Lalu tiga-tiga anak. Semua pikir dia mendapat cincin asli. Dia dapat cincin pusaka. Cincin satu-satunya. Mulai bangga. Saya punya cincin warisan. Ini saya cincin ini dari nenek moyang. Papa sendiri bilang sama saya. Suruh saya masuk kamarnya. Kasih saya. Anak kedua bilang enggak. Cincin itu di saya ini. Dia keluarkan. Papa sendiri kasih tahu. Sendiri ngomong sama saya. Lalu yang ketiga bilang enggak. Ada di saya. Ini cincin semua di saya. Tiga-tiga itu semua bersyukur karena dia mendapatkan cincin. Benarkah tiga-tiga dapat yang asli? Jawab. Tidak. Maka tema drama itu saya tidak senang. Mesti bilang Nathan penipu gitu ya. Tidak bisa bilang Nathan yang berbijaksana. Dia kira dia bisin tiga, dia bijaksana. Padahal dia menipu dua. Yang jujur cuma satu. Apakah dia sungguh-sungguh kasih yang satu itu kepada itu? Mungkin dia sudah sendiri lupa. Tidak tahu yang mana yang benar. Jadi dia mengatakan ini semua benar. Itu penipu. Saudara-saudara. Lalu Kothol Ephraim Lessing mengatakan satu kalimat. Inilah tiga agama. Agama pertama Yahudi. Agama kedua Kristen. Agama ketiga Islam. Orang Yahudi mengatakan, aku telah menerima wahyu Tuhan, kebenaran Allah di sini. Saya pewaris yang asli. Orang Kristen mengatakan, sayalah yang mewarisi kebenaran Allah. Sayalah yang asli. Saya yang diberikan warisan oleh Tuhan. Islam mengatakan semua salah. Saya yang benar. Karena saya mendapat wahyu paling besar, paling terakhir, paling mutlak, sempurna, tidak salah. You salah, you salah. Maka masing-masing ada radikalnya, ada kepastiannya, ada kecongkakannya. Agama-agama semua memiliki sesuatu yang murni, yang asli, yang paling sempurna dari Tuhan Allah. Nathan the Wise ditulis oleh Kothol Ephraim Lessing. Nah, Ephraim Lessing tidak kasih tahu yang mana yang benar. Dia cuma mengatakan dunia hanya bisa tahu agama mana yang benar kalau agama itu menyatakan cinta kasih yang sejati kepada Allah dan cinta kasih yang sejati kepada manusia. Maka engkau tahu cincin yang mana yang benar. Saudara-saudara,
Everyone claim he is the right one. Everyone claim he is the original, authentic. Tetapi bukan mulutmu. Silakan ngomong, saya paling benar, saya dari Tuhan, ini warisan, you semua salah. Jangan sombong. Engkau bisa membuktikan engkau sungguh cinta Allah, engkau sungguh cinta manusia kah? Kalau tidak bisa, omong apapun omong kosong, tidak ada gunanya. Saya rasa di dalam cerita Nathan the Wise ada kebenaran yang tertentu yang bisa kita pelajari. Tetapi yang tulis sendiri tidak tahu cara ini cara penipu. Saya mau tanya, mungkinkah Allah menipu manusia? Jawab. Mungkinkah Allah mengatakan sama-sama, semua kitab sama, semua agama sama, lalu biar engkau sendiri tertipu di dalamnya? Allah senang-senang, saya yang paling menang. Saya tidak percaya Allah itu. Saya tidak percaya semua jawaban sama. Saya tidak percaya semua kebenaran satu. Saya tidak percaya semua kitab benar. Kalau Tuhan Allah yang satu memberikan kebenaran kepada satu, yang lain pasti bukan dia yang kasih, atau orang itu kira itu asli dari Tuhan, padahal Tuhan tidak mengatakan. Lalu kita mulai Nathan the Wise, drama yang pendek itu menimbulkan satu gerakan baru di Eropa. Saya kira pujangga sehebat seperti itu tidak ada di Indonesia, tidak ada di Tiongkok, tidak ada di Jepang, tidak ada di Perancis. Itu Jerman pernah menghasilkan pujangga, dan sebenarnya di dalam sejarah sastra Jerman, Nathan the Wise ditulis oleh Gotthold Ephraim Lessing, dan Lessing bukan pujangga yang tertinggi. Jerman hebat loh. Jerman pada abad kira-kira 1780 sampai 1813, di antara 20 tahun itu kehilangan orang paling hebat. Beethoven meninggal 1827, Hegel meninggal 1830 lebih, Goethe meninggal di dalam kira-kira 15 tahun. Pujangga terbesar Jerman mati, komponis terbesar Jerman mati, penyair Jerman yang besar mati. Semua orang paling hebat di dalam sastra, musik, kebudayaan, filsafat Jerman mati. Saya sangat kagum kepada Jerman, dan saya juga sangat kesel kepada Jerman. Jerman menghasilkan Beethoven, menghasilkan Hegel, menghasilkan Schiller, menghasilkan Goethe, juga menghasilkan Hitler. Yang jengkel Hitler. Saudara-saudara, tapi peninggalan orang kuno yang kita pelajari, kita harus mempelajari melalui pengertian kitab suci untuk menilai semua. Saya tidak tahu jawaban Gotthold Ephraim Lessing itu apa. Saya baca buku yang lain mengenai ini, tapi saya tidak akan bicarakan sekarang. Saya cuma baca, memberitahu kepada engkau, firman yang sejati memberikan dampak. Orang itu sungguh-sungguh mengasihi Allah, sungguh-sungguh mengorbankan diri, sungguh-sungguh mengasihi sesama manusia. Dari sini engkau minta Tuhan pimpin, engkau menjadi orang bijaksana, dan engkau bisa membedakan siapa dari Tuhan, siapa bukan dari Tuhan. Bagi saya, Christ is the only answer. Who say on the cross, forgive them, Father, because what they do not know. Bapa, ampunilah mereka, karena apa yang mereka kerjakan mereka tidak mengetahui. Satu-satunya menyerah diri, satu-satunya rela mengorbankan diri sampai dipaku di kayu salib. Mulutnya tidak kalimat dendam, mulutnya tidak kalimat memusuhi orang lain, hanya pengampunan, hanya cinta kasih. This is true God, and this is the way, the truth, and this is the life. Saya berhenti di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Hari ini tema yang paling sulit, Kristus dalam agama, Kristus di dalam bijaksana, Kristus di dalam kebudayaan.
sudah terpapar dengan gamblang, sudah terbicara, diceritakan dengan begitu jelas. Sekarang saya minta saudara, maukah engkau kembali kepada Kristus yang adalah Allah, yang adalah manusia, yang adalah satu-satunya pengantara di tengah-tengah